Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dari mata pelajaran per UU dalam bab 7 dan bab 8. Prinsip pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Keterlibatan dan komitmen semua pihak yang berkepentingan pada semua tahap merupakan keharusan untuk mencapai sasaran mutu mulai dari awal pembuatan sampai kepada distribusi produk jadi. Pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. Pengawasan mutu tidak terbatas pada kegiatan laboratorium, tapi juga harus terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Ketidaktergantungan pengawasan mutu dari produksi dianggap hal fundamental agar pengawasan mutu dapat melakukan kegiatan dengan memuaskan umum. Poin 7.1. Tiap pemegang izin pembuatan harus mempunyai bagian pengawasan mutu. Bagian ini harus independen dari bagian lain dan di bawah tanggung jawab dan wewenang seseorang dengan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai, yang membawahi satu atau beberapa laboratorium. Sarana yang memadai harus tersedia untuk memastikan bahwa segala kegiatan pengawasan mutu dilaksanakan dengan efektif dan dapat diandalkan. Poin 7.2. Tugas utama Kepala Bagian Pengawasan Mutu dijelaskan pada bab 2 personalia. Bagian pengawasan mutu secara keseluruhan juga mempunyai tanggung jawab, antara lain adalah membuat, memvalidasi, dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu, menyimpan sampel pembanding dari bahan dan produk, memastikan pelabelan yang benar pada wadah bahan dan produk, memastikan pelaksanaan pemantauan stabilitas dari produk, ikut serta pada investigasi dari keluhan yang terkait dengan mutu produk, dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut hendaklah dilakukan sesuai dengan prosedur tertulis dan dicatat di mana perlu. Poin 7.3. Dokumentasi dan prosedur pelulusan yang diterapkan bagian pengawasan mutu hendaklah menjamin bahwa pengujian yang diperlukan telah dilakukan sebelum bahan digunakan dalam produksi dan produk disetujui sebelum didistribusikan. Lihat juga bab 1 manajemen mutu. Cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Poin 7.4. Personil, bangunan, dan fasilitas serta peralatan laboratorium hendaklah sesuai untuk jenis tugas yang ditentukan dan skala kegiatan pembuatan obat. Penggunaan laboratorium luar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam bab 11 pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak dapat diterima untuk hal tertentu. Poin 7.5. Bangunan dan fasilitas laboratorium pengawasan mutu memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk pengawasan mutu yang disebutkan pada bab 3 bangunan dan fasilitas. Poin 7.6. Personil pengawasan mutu hendaklah memenuhi persyaratan umum yang diuraikan pada bab 2 personalia. Poin 7.7. Peralatan pengawasan mutu hendaklah memenuhi persyaratan umum yang diuraikan pada bab 4 peralatan. 7.8.
Reaksi dan media perbenihan. A. Penerimaan atau pembuatan reaksi dan media perbenihan hendaklah dicatat. B. Reaksi dan media perbenihan yang dibuat di laboratorium hendaklah mengikuti prosedur pembuatan tertulis dan diberi label yang sesuai. Pada label hendaklah dicantumkan konsentrasi, faktor standarisasi, masa simpan, tanggal standarisasi ulang, dan kondisi penyimpanan. Label hendaklah ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh petugas yang membuat reaksi tersebut. C. Baik kontrol positif maupun kontrol negatif hendaklah digunakan untuk memastikan kesesuaian media perbenihan. Konsentrasi inokulum dalam kontrol positif hendaklah disesuaikan dengan kepekaan pertumbuhan yang diinginkan. 7.9 Baku pembanding. A. Baku pembanding hendaklah menjadi tanggung jawab personil yang ditunjuk. B. Baku pembanding hendaklah digunakan sesuai peruntukannya seperti yang diuraikan dalam monografi yang bersangkutan. C. Baku pembanding sekunder atau baku pembanding kerja dapat dibuat dan dipakai setelah dilakukan pengujian yang sesuai dan pemeriksaan berkala untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi serta menjamin ketetapan hasilnya. D. Semua baku pembanding hendaklah disimpan dan ditangani secara tepat agar tidak berpengaruh terhadap mutunya. E. Pada label baku pembanding hendaklah dicantumkan kadar tanggal pembuatan, tanggal daluarsa, tanggal pertama kali tutup wadahnya dibuka, dan bila perlu kondisi penyimpanannya. Poin 7.10 Bila perlu, tanggal penerimaan tiap bahan yang digunakan untuk kegiatan pengujian, misal pereaksi dan baku pembanding, hendaklah tercantum pada wadahnya. Instruksi penggunaan dan penyimpanan hendaklah diikuti dalam hal tertentu. Perlu dilakukan uji identifikasi dan pengujian lain untuk bahan pereaksi pada waktu diterima atau sebelum digunakan. 7.11 Hewan yang digunakan untuk pengujian komponen, bahan, atau produk hendaklah bila perlu dikarantina sebelum digunakan. Hewan tersebut hendaklah dipelihara dan diawasi sedemikian untuk memastikan kesesuaian tujuan penggunaannya. Hewan tersebut hendaklah diidentifikasi dan catatan yang memadai hendaklah disimpan dan dijaga agar dapat menunjukkan riwayat penggunaannya. Dokumentasi. Poin 7.12 Dokumentasi laboratorium hendaklah mengikuti prinsip yang diuraikan dalam bab 10 dokumentasi. Bagian penting dokumentasi yang berkaitan dengan pengawasan mutu berikut ini hendaklah tersedia di bagian pengawasan mutu. Spesifikasi, prosedur pengambilan sampel, prosedur dan catatan pengujian termasuk lembar kerja analisis dan buku catatan laboratorium, laporan dan sertifikat analisis, data pemantauan lingkungan bila diperlukan, catatan validasi metode analisis bila diperlukan, dan prosedur dan catatan kalibrasi instrumen serta perawatan peralatan. Poin 7.13 Revisi berkala terhadap spesifikasi diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang diuraikan di dalam edisi Farmakope nasional terakhir atau kompendial resmi lain. 7.14 Semua dokumentasi pengawasan mutu yang terkait dengan catatan batch hendaklah disimpan sampai 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa batch yang bersangkutan. 7.15 Untuk beberapa jenis data atau misalnya hasil uji analisis, hasil nyata, pemantauan lingkungan, hendaklah dibuat sedemikian rupa untuk memungkinkan pelaksanaan evaluasi tren. 7.16 Di samping informasi yang merupakan bagian dari catatan batch, data asli lain seperti buku catatan laboratorium dan atau rekaman
rekaman hendaklah disimpan dan tersedia. Pengambilan sampel 7.17 Pengambilan sampel merupakan kegiatan penting di mana hanya sebagian kecil saja dari satu batch yang diambil. Keabsahan kesimpulan secara keseluruhan tidak dapat didasarkan pada pengujian yang dilakukan terhadap sampel yang tidak mewakili satu batch. Oleh karena itu, cara pengambilan sampel yang benar adalah bagian yang penting dari sistem pemastian mutu. 7.18 Pengambilan sampel hendaklah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tertulis yang telah disetujui yang menguraikan metode pengambilan sampel, peralatan yang digunakan, jumlah sampel yang harus diambil, instruksi untuk semua pembagian sampel yang diperlukan. 48 Tipe dan kondisi wadah sampai yang digunakan, penandaan wadah yang di samping. Semua tindakan khusus yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan pengambilan sampel bahan steril atau berbahaya. Kondisi penyimpanan, instruksi pembersihan dan penyimpanan alat pengambil sampel. 7.19 Wadah sampel hendaklah diberi label yang menjelaskan isinya, disertai nomor batch, tanggal pengambilan sampel dan wadah yang diambil sampelnya. 7.20 Sampel pembanding hendaklah mewakili batch bahan atau produk yang sampelnya diambil. Sampel lain dapat diambil untuk memantau bagian proses dengan kondisi yang terberat, atau misalnya awal atau akhir suatu proses. 7.21 Sampel pembanding tiap batch produk akhir hendaklah disimpan sampai 1 tahun pasca tanggal kadaluarsa. Produk akhir hendaklah disimpan dalam kemasan akhir dan dalam kondisi yang direkomendasikan. Sampel bahan awal atau di luar bahan pelarut gas dan air hendaklah disimpan selama paling sedikit 2 tahun pasca pelulusan produk terkait bila stabilitasnya mengizinkan. Periode waktu ini dapat diperpendek apabila stabilitasnya lebih singkat, sesuai spesifikasinya yang relevan. Jumlah sampel pertinggal bahan dan produk hendaklah cukup untuk memungkinkan pelaksanaan minimal 1 pengujian ulang lengkap. Lihat juga aneks 11 sampel pembanding dan sampel pertinggal. Bahan awal 7.22 Identitas suatu batch bahan awal biasanya hanya dapat dipastikan apabila sampel diambil dari tiap wadah dan dilakukan uji identitas terhadap tiap sampel. Pengambilan sampel boleh dilakukan terhadap sebagian dari jumlah keseluruhan wadah bila telah tersedia prosedur tervalidasi yang menjamin bahwa tidak satupun wadah bahan awal yang keliru diidentifikasi pada labelnya. 7.23 Validasi tersebut hendaklah mencakup minimal aspek-aspek berikut: A. Sifat dan status industri pembuat dan pemasok serta pemahaman mereka tentang ketentuan CPOB pada industri farmasi. B. Sistem pemastian mutu industri pembuat bahan awal. C. Kondisi pembuatan pada saat bahan awal tersebut diproduksi dan diperiksa. D. Sifat bahan awal dan produk jadi yang akan menggunakan bahan awal tersebut. Dengan pengaturan seperti pada kondisi di atas, dimungkinkan suatu prosedur tervalidasi yang mengecualikan keharusan pengujian identitas bagi tiap wadah bahan awal dapat diterima untuk: A. Bahan awal yang berasal dari industri yang hanya membuat satu bahan. B. Bahan awal diterima langsung dari industri pembuat atau dalam wadah tertutup asli dari industri pembuat yang telah dibuktikan kehandalannya dan telah diaudit secara berkala dan sistem. 49. Pemastian mutu dari industri farmasi atau suatu bahan terakreditasi adalah tidak mungkin suatu prosedur dapat divalidasi secara memuaskan dalam hal: A. Bahan awal yang dipasok oleh perantara, misal broker, di mana pabrik pembuat tidak kenal atau tidak diaudit. B. Bahan awal digunakan untuk produk parenteral. Bahan pengemas 7.24 Pola pengambilan sampel bahan pengemas hendaklah setidaknya memperhatikan hal berikut: jumlah yang diterima, mutu yang dipersyaratkan, sifat bahan atau misalnya bahan pengemas primer dan atau bahan pengemas cetak, metode produksi dan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem pemastian mutu di pabrik pembuatan bahan pengemas berdasarkan audit. Jumlah sampel yang diambil hendaklah ditentukan secara statistik dan disebutkan dalam pola pengambilan sampel. Kegiatan pengambilan sampel 7.25 Pengambilan sampel hendaklah dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi atau efek lain yang berpengaruh tidak baik terhadap mutu. Wadah yang diambil sampelnya hendaklah diberi label yang mencantumkan antara lain isi wadah, nomor batch, tanggal pengambilan sampel, dan tanda bahwa sampel diambil dari wadah tersebut.
Wadah hendaklah ditutup rapat kembali setelah pengambilan sampel. 7.26 Semua alat pengambil sampel dan wadah sampel hendaklah terbuat dari bahan yang inert dan dijaga kebersihannya. 7.27 Instruksi pengambilan sampel hendaklah mencakup metode dan pola pengambilan sampel, peralatan yang digunakan, jumlah sampel yang diambil, instruksi pembagian sampel sesuai kebutuhan, jenis wadah sampel yang harus digunakan, yakni apakah untuk pengambilan sampel secara aseptik atau normal, identitas wadah yang diambil sampelnya, peringatan khusus yang harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan pengambilan sampel bahan steril atau berbahaya, kondisi penyimpanan, dan instruksi tentang cara pembersihan dan penyimpanan alat pengambil sampel. 7.28 Tiap wadah sampel hendaklah diberi label yang menunjukkan nama bahan yang disampel, nomor batch atau lot, nomor wadah yang diambil sampelnya, tanda tangan petugas yang mengambil sampel, dan tanggal pengambilan sampel. 7.29 Sebelum dan setelah tiap pemakaian, alat pengambil sampel hendaklah dibersihkan, jika perlu disterilkan, dan disimpan secara terpisah dari alat laboratorium lain. 7.30 Pada saat pengambilan sampel hendaklah dilakukan pencegahan agar tidak terjadi pencemaran atau kecampur bauran terhadap atau oleh bahan yang diambil sampelnya. Semua alat pengambil sampel yang bersentuhan dengan bahan hendaklah bersih. Perhatikan khusus mungkin diperlukan untuk penanganan bahan yang berbahaya atau berpotensi tinggi. 7.31 Sampel pembanding dan sampel pertinggal. Lihat juga aneks 11 sampel pembanding dan sampel pertinggal. Pengujian. 7.32 Metode analisis hendaklah divalidasi. Semua kegiatan pengujian yang diuraikan dalam izin edar obat hendaklah dilaksanakan menurut metode yang disetujui. 7.33 Hasil pengujian yang diperoleh hendaklah dicatat dan dicek untuk memastikan bahwa masing-masing konsisten satu dengan yang lain. Semua kalkulasi hendaklah diperiksa dengan kritis. Poin 7.34 Pengujian yang dilakukan hendaklah dicatat dan catatannya hendaklah mencakup paling sedikit atas sebagai berikut. A. Nama bahan atau produk dan dimana perlu bentuk sediaan. B. Nomor batch dan dimana relevan pembuatan atau pemasok. C. Rujukan spesifikasi dan prosedur pengujian yang relevan. D. Hasil pengujian termasuk pengamatan dan kalkulasi dan acuan kepada semua sertifikat analisis. E. Tanggal pengujian. F. Para orang yang melaksanakan pengujian. G. Para orang yang melakukan verifikasi terhadap pengujian dan kalkulasi di mana perlu. H. Pernyataan pelulusan atau penolakan atau keputusan status lain yang jelas dan tanda tangan orang yang bertanggung jawab yang dilengkapi dengan tanggal. Poin 7.35 Semua pengawasan selama proses termasuk yang dilakukan dalam area produksi oleh personil produksi hendaklah dilaksanakan menurut metode yang disetujui kepala bagian pengawasan mutu dan hasilnya dicatat. Poin 7.36 Hasil uji di luar spesifikasi atau HOLS yang diperoleh selama pengujian bahan atau produk hendaklah diselidiki menurut prosedur yang disetujui. Catatannya hendaklah disimpan. Selanjutnya, persyaratan pengujian bahan awal dan bahan pengamal. Poin 7.37 Sebelum meluluskan bahan awal atau bahan pengemas untuk digunakan, kepala bagian penguasaan mutu hendaklah memastikan bahwa bahan tersebut telah diuji kesesuaiannya terhadap spesifikasi untuk identitas, kekuatan, kemunian, dan parameter mutu lain. Poin 7.38 Pengujian identitas hendaklah dilaksanakan pada sampel dari tiap wadah bahan awal. Atau lihat juga butir poin 7.22 Produk jadi. Poin 7.39 Untuk tiap batch produk jadi, hendaklah dilakukan pengujian di laboratorium atas kesesuaian terhadap spesifikasi produk akhirnya sebelum diluluskan. Poin 7.40 Produk jadi yang tidak memenuhi spesifikasi dan kriteria mutu lain yang ditetapkan hendaklah ditolak. Pengolahan ulang dapat dilakukan apabila laik, namun produk hasil pengolahan ulang hendaklah memenuhi semua spesifikasi dan kriteria mutu lain yang ditetapkan sebelum diluluskan untuk distribusi. Selanjutnya, pemantauan lingkungan. Poin 7.41 Pemantauan lingkungan hendaklah dilakukan sebagai berikut. A. Pemantauan teratur mutu air untuk proses, termasuk pada titik penggunaan, terhadap mutu kimiawi dan mikrobiologis. Jumlah sampel dan metode pengujian hendaklah mampu mendeteksi organisme indikator dalam konsentrasi rendah, misalnya Pseudomonas. B. Pemantauan mikrobiologi secara berkala pada lingkungan produksi.
C. Pengujian berkala terhadap lingkungan sekitar area produksi untuk mendeteksi produk lain yang dapat mencemari produk yang sedang diproses. Dan D. Pemantauan pencemaran udara. Selanjutnya, pengujian bahan yang diluluskan. Poin 7.42, hendaklah ditetapkan batas waktu penyimpanan yang sesuai untuk tiap bahan awal, produk antara, dan produk ruahan. Setelah batas waktu ini, bahan atau produk tersebut hendaklah diuji ulang oleh bagian pengawasan mutu terhadap identitas, kekuatan, kemurnian, dan mutu. Berdasarkan hasil uji ulang tersebut, bahan atau produk itu dapat diluluskan kembali untuk digunakan atau ditolak. Poin 7.43, bila suatu bahan disimpan pada kondisi yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, bahan tersebut hendaklah diuji ulang dan dinyatakan lulus oleh bagian pengawasan mutu sebelum digunakan dalam proses pengolahan ulang. Poin 7.44, pengujian tambahan terhadap produk jadi hasil pengolahan ulang hendaklah dilakukan sesuai ketentuan. Poin 7.45, uji stabilitas lanjut hendaklah dilakukan terhadap produk hasil pengolahan ulang sesuai keperluan. Selanjutnya, program stabilitas ongoing. Poin 7.46, setelah dipasarkan, stabilitas produk jadi hendaklah dipantau menurut program berkesinambungan yang sesuai, yang memungkinkan pendeteksian semua masalah stabilitas, misal perubahan pada tingkat impuritas atau profil disolusi yang berkaitan dengan formula dalam kemasan yang dipasarkan. Poin 7.42, tujuan dari program stabilitas ongoing adalah untuk memantau produk selama masa edar dan untuk menentukan bahwa produk tetap atau dapat diperkirakan akan tetap memenuhi spesifikasinya sama dijaga dalam kondisi penyimpanan yang tertera pada label. Poin 7.48, hal ini berlaku bagi produk dalam kemasan yang dijual. Namun, hendaklah dipertimbangkan pencakupan dalam program bagi produk ruahan. Misal, apabila produk ruahan disimpan dalam jangka waktu yang lama sebelum dikemas atau dikirim dari tempat produksi ke tempat pengemasan. Dampak terhadap stabilitas produk yang dikemas dalam kondisi lingkungan sekeliling hendaklah dievaluasi dan dikaji. Di samping itu, hendaklah dipertimbangkan produk antar yang disimpan dan digunakan setelah jangka waktu yang diperpanjang. Studi stabilitas produk pasca rekonstitusi dilakukan selama pengembangan produk dan tidak memerlukan pemantauan yang berbasis ongoing. Namun, apabila relevan, stabilitas produk pasca rekonstitusi dapat juga dipantau. Poin 7.49, program stabilitas ongoing hendaklah diuraikan dalam suatu protokol yang disusun menurut aturan umum yang tertera pada bab 10. Dokumentasi dan hasilnya diformalisasi dalam suatu laporan. Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan program stabilitas ongoing antara lain stability chamber hendaklah dikualifikasi dan dirawat menurut aturan umum yang tertera pada bab 3 bangunan dan fasilitas serta bab 12 kualifikasi dan validasi. Poin 7.50, protokol untuk program stabilitas ongoing hendaklah menjangkau akhir masa edar dan hendaklah meliputi, namun tidak terbatas pada parameter berikut. Jumlah batch per kekuatan dan perukuran batch berbeda, di mana perlu metode pengujian fisis, kimiawi, mikrobiologis, dan biologis yang relevan. Kriteria keberterimaan, rujukan metode pengujian, uraian sistem tutup wadah, interval pengujian titik waktu, uraian kondisi penyimpanan, hendaklah menggunakan kondisi menurut standar ICH untuk pengujian jangka panjang yang konsisten dengan penandaan produk dan parameter lain berlaku spesifik bagi produk. Poin 7.51, protokol untuk program stabilitas ongoing dapat berbeda dengan protokol untuk studi stabilitas jangka panjang awal yang diajukan dalam dokumen izin edar. Apabila hal ini dijustifikasi dan didokumentasi dalam protokol, misal frekuensi pengujian atau ketika pemuktahiran rekomendasi ICH. Poin 7.52, jumlah batch dan frekuensi pengujian hendaklah memberikan data yang cukup jumlahnya untuk memungkinkan melakukan analisis tren. Kecuali dijustifikasi lain, minimal 1 batch per tahun dari produk yang dibuat untuk tiap kekuatan dan tiap jenis pengemasan primer. Bila relevan, hendaklah dicakup dalam program studi stabilitas kecuali ada yang diproduksi selama setahun. Untuk produk di mana pemantauan stabilitas ongoing akan memerlukan pengujian yang menggunakan hewan dan tidak tersedia alternatif yang sesuai. Teknik yang tervalidasi tersedia, frekuensi pengujian dan mempertimbangkan pendekatan risiko, manfaat. Prinsip desain bracketing dan matricing dapat diterapkan jika dijustifikasi dalam protokol secara ilmiah. Poin 7.53,
Dalam situasi tertentu, batch tambahan hendaklah dicakup dalam program stabilitas ongoing. Misal, suatu studi stabilitas ongoing hendaklah dilaksanakan pada tiap perubahan yang signifikan atau penyimpangan yang signifikan terhadap proses atau kemasan. Semua batch hasil kegiatan pengerjaan ulang, pengolahan ulang, atau pemulihan hendaklah juga dipertimbangkan untuk dicapai. 7.54 Hasil studi stabilitas ongoing hendaklah dapat diakses oleh personil kunci dan terutama kepala bagian pemastian mutu. Apabila studi stabilitas ongoing diselenggarakan pada lokasi di luar lokasi pembuatan produk ruahan atau produk akhir, hendaklah tersedia persetujuan tertulis antara kedua pihak. Hasil studi stabilitas ongoing hendaklah tersedia di lokasi pembuatan untuk diperiksa oleh Badan POM. Poin 7.55 HULS atau tren atipikal yang dikonfirmasi atau tren negatif yang signifikan hendaklah dilaporkan kepada Badan POM. Dampak yang mungkin ada terhadap batch yang telah berada di pasaran hendaklah dipertimbangkan sesuai bab 9 penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk dan dikonsultasikan dengan Badan POM. Poin 7.56 Suatu rangkuman dari seluruh data yang dihasilkan, termasuk semua kesimpulan dari program, hendaklah dibuat tertulis dan disimpan. Rangkuman hendaklah selalu siap untuk ditinjau secara berkala. Selanjutnya bab 8, prinsip. Tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produk dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB. Program inspeksi diri hendaklah dirancang untuk mendeteksi kelemahan dan pelaksanaan CPOB dan untuk menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara objektif. Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara rutin dan di samping itu pada situasi khusus, misalnya dalam hal terjadi penarikan kembali obat yang jadi atau situasi terjadinya penolakan yang berulang. Semua saran untuk tindakan perbaikan supaya dilaksanakan. Prosedur dan catatan inspeksi diri hendaklah didokumentasikan dan dibuat program tidak lanjut yang efektif. Poin 8.1 Hendaklah dibuat instruksi tertulis untuk inspeksi diri yang menyajikan standar persyaratan minimal dan seragam. Daftar ini hendaklah berisi pertanyaan mengenai ketentuan CPOB yang mencakup antara lain 1. Personalia 2. Bangunan termasuk fasilitas untuk personil 3. Perawatan bangunan dan peralatan 4. Penyimpanan bahan awal, bahan pengemas dan obat jadi 5. Peralatan 6. Pengolahan dan pengawasan selama proses 7. Pengawasan mutu 8. Dokumentasi 9. Sanitasi dan higiene 10. Program validasi dan revalidasi 11. Kalibrasi alat atau sistem pengukuran 12. Prosedur penarikan kembali obat jadi 13. Penanganan keluhan 14. Pengawasan label 15. Hasil inspeksi diri sebelumnya dan tindakan perbaikan. Aspek-aspek tersebut hendaklah diperiksa secara berkala menurut program yang telah disusun untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip pemastian mutu. Poin 8.2 Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara independen dan rinci oleh personil-personil perusahaan yang kompeten. Manajemen hendaklah membentuk tim inspeksi diri yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing dan memahami CPOB. Audit independen oleh pihak ketiga juga dapat bermanfaat. Poin 8.3 Inspeksi diri dapat dilaksanakan perbagian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun inspeksi diri yang menyeluruh hendaklah dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Frekuensi inspeksi diri hendaklah tertulis dalam prosedur inspeksi diri. Poin 8.4 Semua hasil inspeksi diri hendaklah dicatat. Laporan hendaklah mencakup semua hasil pengamatan yang dilakukan selama inspeksi dan bila memungkinkan. Saran untuk tindakan perbaikan. Pernyataan dari tindakan yang dilakukan hendaklah dicatat. Poin 8.5 Hendaklah ada program penindaklanjutan yang efektif. Manajemen perusahaan hendaklah mengevaluasi baik laporan inspeksi diri maupun tindakan perbaikan bila Selanjutnya audit mutu. Poin 8.6 Penyelenggaraan audit mutu berguna sebagai pelengkap inspeksi diri. Audit mutu meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatnya audit mutu. Audit mutu umumnya dilaksanakan oleh spesialis dari luar atau independen atau suatu tim yang dibentuk khusus untuk hal ini oleh manajemen perusahaan. Audit mutu juga dapat diperluas terhadap pemasok dan penerima kontrak. Lihat bab 11 pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Selanjutnya audit dan persetujuan pemasok. Poin 8.7
Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu hendaklah bertanggung jawab dan bersama bagian yang lain yang terkait untuk memberi persetujuan pemasok yang dapat diandalkan memasok bahan awal dan bahan pengemas yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Poin 8.8. Hendaklah dibuat daftar pemasok yang disetujui untuk bahan awal dan bahan pengemas. Daftar pemasok hendaklah disiapkan dan ditinjau ulang. Poin 8.9. Hendaklah dilakukan evaluasi sebelum pemasok disetujui dan dimasukkan ke dalam daftar pemasok atau spesifikasi. Evaluasi hendaklah mempertimbangkan riwayat pemasok dan sifat bahan yang dipasok. Jika audit diperlukan, audit tersebut hendaklah menetapkan kemampuan pemasok dalam pemenuhan standar CPOB. Poin 8.10. Semua pemasok yang telah ditetapkan hendaklah dievaluasi secara teratur. Thank you.